Yang nomor satu, pengertian pemerintahan dalam arti sempit. Suatu pemerintahan yang hanya melaksanakan tugas eksekutif saja dinamakan pemerintahan. Dalam arti sempit pemerintahan dianggap hanya memiliki satu fungsi, yakni eksekutif tanpa memandang fungsi organ lainnya. Baik, yang kedua, jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu pemerintahan yang ilmiah karena memiliki metodologi atau filsafat ilmiah dan memiliki guna manfaat yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Yang ketiga, fungsi utama pemerintahan adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan semua sektor. Masyarakat tidak akan dapat berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa adanya pemerintahan yang bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang nomor 4, pengertian kekuasaan. Kekuasaan berasal dari kata kuasa, yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan merupakan konsep yang sangat penting dalam ilmu sosial pada umumnya dan dalam ilmu politik pada khususnya. Pada hal ini politik mengasumsikan intelektual. Saham politik artinya memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan erat. Kaitannya dengan pengaruh atau mempengaruhi kekuasaan. Sekarang kita masuk di sumber-sumber kekuasaan. Sumber-sumber kekuasaan berdasarkan pada kedudukan dari dan dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, kekuasaan formal atau legal. Kekuasaan dalam hal ini diperolehkan karena dipilih atau tidak ditunjuk dan diperkuat dalam aturan manapun perundang-undang secara sah. Ya, baik. Yang kedua, kendali atas sumber dan ganjarannya. Seseorang memiliki kekuasaan untuk memimpin dan memberikan ganjaran kepada anggota yang berada di bawah. Yang ketiga, kendali atas hukum. Kekuasaan merupakan konsep yang sangat penting dalam ilmu sosial pada umumnya dan dalam ilmu politik pada khususnya. Pada hal ini politik mengasumsikan intelektual. Saham politik artinya memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan erat. Kaitannya dengan pengaruh atau mempengaruhi kekuasaan pada. Yang ketiga, kendali atas hukum dan ganjaran. Umum berkaitan dengan hukum. Ganjaran akan terkait dengan kendali atas hukum, biasanya kepemimpinan seperti ini berdasarkan rasa takut. Yang keempat, kendali atas informasi. Dalam hal ini pihak yang memegang sumber informasi dapat menjadi pemimpin. Ya, baik. Yang kelima, kendali ekologi. Sumber ini disebut juga rekayasa terhadap sifat. Contohnya, kendali dalam hal penempatan jabatan oleh seorang pemimpin. Dan yang keenam, kekuasaan kepribadian. Hal ini didasarkan pada kepribadian seseorang atau sifatnya yang mempunyai keterampilan atau keahlian maupun karismanya. Yang keenam, kekuasaan kepribadian. Hal ini didasarkan pada kepribadian seseorang atau sifatnya yang mempunyai keterampilan atau keahlian manapun. Karismanya, kekuasaan pada sumber politik. Ya, baik. Yang ketujuh, kendali terhadap proses pembuatan keputusan. Kekuasaan seseorang untuk membuat sebuah keputusan, misalnya dalam sebuah organisasi atau pimpinan mempunyai kekuasaan untuk menentukan keputusan yang akan dibuat dan dilaksanakan.